kering, kemudian antibiotik ya, kombinasi antibiotik dan steroid yang digunakan pada kasus konjungtivitis ya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan pada kasus konjungtivitis bakterialis. Kemudian obat yang digunakan pada kasus glaukoma dan beberapa obat yang akan menimbulkan efek samping gangguan penglihatan. Jadi ada 4 poin di sini. Ya, yang pertama ini adalah dry eye. Ya, kalau kita lihat mata kering ya, jadi memang mata kering ini merupakan suatu gejala ya, yang memang pasti pasiennya mungkin akan datang ke tempat kalian dulu sebagai GP ya, dan mungkin pada saat nanti tidak berhasil hilang gejalanya dengan pemberian artificial tears ya. Jadi biasanya kalau mata kering ini yang kita berikan adalah artificial tears di awal ya, atau air mata buatan ya, seperti itu. Maka biasanya kita akan coba rujuk gitu ya. Karena dry eye ini tidak selalu penyebabnya itu adalah suatu hal yang tidak bisa ditangani oleh GP seperti itu. Jadi ini merupakan suatu gejala akibat unstable tear film ya, seperti itu. Lapisan air matanya tidak stabil. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada banyak sekali ya komponen yang terdapat pada cairan ini, air mata ya. Jadi ada protein antimikrobial, faktor pertumbuhan ya, growth factor dan supresor terhadap inflamasi ya. Kemudian ada juga untuk viskositas ya, dan elektrolit ya. Makanya kalau kita kemasukan debu ya, atau kalian kebanyakan di layar ya, dengan mungkin kalian berikan artificial tears itu dan beristirahat, maka mata kalian akan kembali seperti semula ya, seperti itu. Karena keluhannya masih sekedar dry eye yang masih bisa ditangani dengan pemberian artificial tears. Ya, jadi kalau secara fisiologis ini banyak sekali komposisinya, tapi sayangnya artificial tears sintetis yang dibuat itu tidak bisa memenuhi komposisi yang ada secara fisiologis. Ya, jadi kalau kita lihat kadang-kadang nanti justru diberikan artificial tears itu malah jadi mata merah ya, efek sampingnya, karena memang tidak bisa mendekati komposisi daripada cairan air mata yang fisiologis. Oke, nah kalau pada keluhan mata kering ya, ini banyak sekali terjadi perbedaan ya, dan terutama nanti yang akan meningkat adalah protein-protein yang sifatnya promote inflamasi. Ya, jadi sitokin yang meningkatkan inflamasi ini meningkat, sementara protein yang menekan ya, atau growth factor ya, yang penting untuk proses inflamasi ini justru menurun. Jadi terjadi tidak setimbangan di sini. Ya, jadi homeostatisnya udah bergeser. Itu prinsipnya. Jadi unstable, tidak stabil. Oke. Nah, ini kalau sudah nanti masuk di mata, jadi penyebabnya banyak ya, seperti itu. Nah, salah satu kalau kita GP yang bisa, sebelum kita jauh-jauh berpikir bahwa ini adalah suatu penyakit genetik, kita harus berpikir juga apakah ini ada abnormalitas yang disebabkan oleh, nah ya, jadi kita bisa melihat ya, apakah ini dry eye ini bisa disebabkan 3 hal, iritasi, inflamasi, atau tear defisiensi. Kalau ini ya, yang inflamasi dan tear defisiensi yang sudah disebabkan karena adanya underlying disease, pasti sudah kita rujuk. Tapi pada saat dia masih iritasi, maka ada tempatnya juga dokter untuk bisa menanganinya ya, dengan memberikan artificial tears di awal. Ya, jadi kalau lingkungan, ada beberapa obat-obatan yang dikonsumsi pasien juga ternyata bisa menyebabkan mata kering. Jadi ini adalah efek samping dari pengobatan sebelumnya atau penggunaan kontak lens. Ya, jadi penggunaan kontak lens ini juga akan mempengaruhi ya. Saya juga dulu termasuk yang gemar sekali pakai kontak lens ya, tapi karena nggak pandai ya menjaganya ya, seperti itu, jadi sering iritasi jadinya, akhirnya nggak pakai lagi ya. Atau tindakan pembedahan. Nah, ini juga tindakan pembedahan seperti apa dok? Nah itu ya, katarak ya, ujung-ujungnya mata kering bisa. Jadi operasi katarak habis itu mata kering bisa ya, karena ini komplikasi pasca operasi. Nah, kita untuk GP ada tempatnya di bagian iritasi ini. Nah, jadi step awal ya, kalau kita mau memberikan artificial tears bisa. Dan saya yakin pasti kalian zaman-zaman pandemi gini pasti udah sering pakai artificial tears. Ya, karena setiap hari nengok laptop ya, kemudian matanya merah, berair ya. Nah, ini faktor resiko ya, usia jelas ya, makin tua resiko mata kering ya. Kemudian kalau kita computer use dan incomplete blink ya, otomatis nih kalau di depan laptop pasti jarang berkedip, termasuk saya. Ya, apalagi kalau udah seharian pasti malamnya matanya merah.
Ya, oke. Nah, yang harus diingat lagi adalah tadi ya, kontak lens, kemudian faktor lingkungan, ya, polusi udara ini jelas. Nah, yang harus diingat adalah bahwa ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi mata kering. Ya, jadi kalau pasiennya ini pasien hipertensi, ya, dapat obat HCT atau furosemid, ya, dapat beta blocker. Nah, kemudian matanya kering, wajar. Jadi ini komplikasi karena komplikasi efek samping dari pemberian obat sebelumnya. Kemudian psikotropika, ya ini nggak di kita biasanya ya, tapi pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dapat obat-obat psikotropika ya, datang ke kita, misalnya keluar mata kering, ada tempatnya ya untuk pemberian artificial tears atau, nah ini juga ya obat jerawat yang dimakan ya. Jadi biasanya kalau obat jerawat yang dimakan ini, terutama kalau ada komposisinya turunan vitamin A ya, seperti asam retinoid, ya itu bisa menyebabkan mata kering. Jadi banyak. Jadi kalau tadi pasiennya datang, keluhannya mata kering, ya jangan langsung berpikir ini yang aneh-aneh. Coba dulu dianalisa, adakah penggunaan obat-obat sebelumnya. Ya, jadi kalau sistemik dia dapat obat antihipertensi. Ya, ini biasanya ke kita nih antihipertensi. Nah, ada pengaruhnya ke situ, ya. Kemudian kalau anti androgen kita nggak pernah meresepin ini, perginya ke dokter obstetri dan ginekologi untuk masalah hormonal ya. Kemudian antikolinergik ini yang terkenal adalah sulfas atropin, ya pasti tahu ya, SA sulfas atropin, ya. Kemudian antidepresan ini juga ke kita, antiaritmia ini amiodaron, ya amiodaron bisa diresepkan oleh GP. Kemudian Parkinson, contohnya levodopa, ya. Kemudian antihistamin, nah kalau antihistamin contohnya CTM, cetirizine, ya. Kemudian fexofenadin, ya, loratadin, ya. Itu kalau dimakan ya sistemik ada kaitannya dengan mata kering. Ya. Nah untuk topikal, nah ini juga jadi preservatif pada artificial tears. Jadi gini, pasiennya mata kering, kita kasih artificial tears, ternyata artificial tears-nya punya preservatif, punya pengawet, ya dari pengawet ini juga bisa menyebabkan mata kering gitu. Jadi makanya ada yang bilang kalau pakai artificial tears cocok-cocokan gitu ya. Karena memang artificial tears ini beragam ya, dan preservatif yang ada di artificial tears ini juga bisa berkontribusi untuk menyebabkan mata kering. Seperti itu. Nah, kalau ini di tangan kalian juga sudah tidak teratasi, ya baru ada tempatnya kalian rujuk ke SPM. Ya. Nah, ini ya. Jadi gejalanya ini ya, mata kering bisa kita treat pertama kali ya. Jadi treatmentnya apa? Ya pasti prevention jelas ya, prevention daripada faktor yang menstimulasi ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa replacement of tears ya. Jadi ada tempatnya artificial tears pada mata kering ya. Dari mana taunya mata kering, Dok? Ya, kalau kalian kan dokter kita GP, kita tidak melakukan pemeriksaan lapisan air mata ya, itu ke SPM. Tapi dari gejala ya kalau kita lihat ya, ini ada inflamasi ya, ada itching ya, gejalanya seperti mata merah ya. Mungkin bisa kita treat dulu dengan artificial tears. Nah, sekarang masuk ke sebelum masuk artificial tears-nya, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah prevention. Otomatis untuk obat-obat yang tadi saya bilang, antikolinergik, antihistamin, antihipertensi, ya sediaan hormonal banyak ya. Retinoid, nah ini retinoid ini adalah obat yang biasa digunakan untuk treat akne vulgaris ya. Biasanya retinoid ini bagus sekali memang untuk kasus-kasus inflamasi di wajah ya, daerah wajah, tapi hati-hati ya. Pada ibu hamil jangan sampai konsumsi yang mengandung retinoid karena ini faktor X. Ya, FDA ini kategori X. Ya, artinya bisa menimbulkan cacat. Hati-hati. Ya, kemudian obat kemoterapi termasuk preservatif. Preservatif ini adalah pengawet ya. Oke, sekarang kita masuk. Pengawet di mana, Dok? Pengawet di artificial tears. Jadi untuk artificial tears pun kalian harus tahu bahwa ada artificial tears tuh yang free preservatif, ada yang mengandung preservatif ya. Dan di sini kita dapat ilmu bahwa kalau diberikan artificial tears yang ada preservatif ya, maka ada kemungkinan juga ya efek sampingnya adalah dry eye. Seperti itu. Jadi gejalanya nggak berkurang-berkurang ya. Oke. Jadi untuk artificial tears ya, apa komposisinya? Simple ya.
simple, berbeda dengan komposisi air mata tadi ya. Jadi tidak ada sampai sekarang yang bisa sama ya untuk artificial tears ya. Jadi biasanya hanya isi air, kemudian ada polimer, kemudian ada elektrolit ya, pH-nya buffer dan beberapa lipid serta antioksidan. Simple. Jadi growth factor di sini nggak ada ya, seperti itu. Nah, yang ideal gimana? Ya tadi kalau kita bilang ya, yang paling ideal adalah pH-nya harus netral ya, kemudian cukup viskositas, hipoosmolar dan preservatif free. Ya, jadi kalau preservatif free artinya kita harus tahu dulu yang mana sih yang tergolong preservatif dalam artificial tears. Nah, itu biasanya yang paling terkenal sekali ini ada yang namanya BAK ya. BAK, kemudian polikuat ya, kemudian sodium perborat. Nah, ini semua adalah preservatif atau pengawet ya seperti itu. Nah, ini yang membuat sediaan artificial tears itu tahan lama. Jadi kalau kalian beli artificial tears yang dia expired date-nya itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, udah jelas itu pasti ada preservatifnya. Hati-hati. Kalau sering dipakai buka tutup ya, pada kasus mata kalian merah, kemudian tidak menimbulkan perbaikan ya, ada kemungkinan ya, karena preservatifnya sendiri bisa mencetuskan dry eye. Oke. Jadi kalau kita lihat ini senyawa aktifnya ya. Jadi banyak sekali komposisinya ini semua. Ini yang menyebabkan timbulnya stabilitas daripada lapisan air mata ya, dan tidak perlu dihafal ya. Oke, cukup tahu. Oke, nah kemudian kalau preservatif, nah ini ya. Jadi kalau kita yang mana aja sih dok yang termasuk preservatif ya. Jadi ada BAK, benzyl kalium chloride ya, kemudian ada kalau kita lihat chlorhexidin ya, kemudian ada sodium perborat ya, polikuat ya. Oke, nah jadi biasanya metil paraben, propil paraben ini selalu ada, bukan cuma di lapisan air mata sih sebenarnya, termasuk kosmetik ya. Karena ini termasuk yang bagus ya untuk bisa membuat suatu sediaan obat itu bertahan ya, cukup stabil dalam waktu yang lama, metil paraben dan propil paraben. Nah, di sini yang paling memang tadi kan banyak nih ya, dok banyak gitu ya, tapi yang kita harus poin penting di mana? Nah, ini yang tadi di slide awal ya. Jadi BAK, polikuat, sodium perborat ya, dan satu lagi itu adalah merkuri. Hati-hati. Ya, merkuri oxide ya, ini termasuk salah satu pengawet yang bagus sekali ya. Di setiap sediaan kalau ditambahkan ini pasti bagus sekali, terutama untuk sediaan kulit ya, sediaan pemutih kulit. Kalau pakai merkuri pasti wajahnya langsung glowing banget ya, dan mulus kayak aspal di lapangan terbang ya. Bagus sekali. Nah, hati-hati ya, merkuri ini juga bisa ada di artificial tears ya. Biasanya kalau ada izin dari BPOM biasanya nggak ada, tapi hati-hati kalau kalian beli-beli online atau beli-beli di black market ya, hati-hati. Sekarang kan banyak ya di internet, hati-hati. Pastikan cek dulu ada nomor BPOM-nya. Karena pengalaman saya, jangankan bicara artificial tears ya, untuk produk perawatan wajah juga ya prakteknya buka ya. Kemudian di kota juga ya, tapi kalau kita cek ininya, kita cek produknya, dia sudah tuliskan di situ BPOM-nya ya, tapi kita cek di BPOM website-nya nggak ada gitu. Jadi hati-hati. Ini terutama kalau misalnya kalian beli di black market atau di internet ya, yang kalian suka-suka hati, cuman dibilang di situ testimoninya bagus, hati-hati ya. Nah, merkuri apa sih masalahnya, Dok? Merkuri itu. Ya, jadi merkuri ini deposit ya. Oke, jadi kalau dia dipakai untuk obat tetes hidung, nanti dia depositnya di kulit ya, seperti itu. Kalau dia dipakai sebagai tetes mata, ya nanti dia depositnya di ini lipatan mata, konjungtiva, kornea, lensa ya, di kelopak ya. Ini akan deposit sehingga menyebabkan warna merkuri apa Hasian? Warna merkuri itu kayak warna ini apa? Termometer sphygmomanometer yang kita punya itu silver ya, itu itu kan itu silver tuh, itu merkuri tuh
Ya kan, silver dia. Jadi nanti kalau kalau diberikan dapat dia, misalnya kalian pakai artificial tears ini bagus banget nih, mataku cepet hilang gitu, mataku cepet hilang merahnya, maksudnya ternyata ada mengandung merkuri, nanti bukan matanya yang merah ya, jadi kan dia deposit ke kelopak mata, konjungtiva, kornea, lensa ya, berubah jadi warna warna abu-abu ya. Itu berlaku juga. Makanya waktu tahun 2000 tuh ada terkenal sekali di BBC News ya, pasien disebut gray woman ya, gray woman, semuanya abu-abu, kulitnya abu-abu, rambutnya abu-abu. Kalau nggak percaya cek deh nanti di Google ya, semuanya abu-abu ya, dia abu-abu. Jadi begitu ditanya kenapa bisa abu-abu, ternyata ditelusuri dia 10 tahun pakai obat tetes untuk rinitis alerginya. Dia rinitis alergi sampai sinusitis, dikasih obat THT-nya tuh tetes ya. Dokter THT-nya nggak tahu gitu ya, kalau zaman dulu kayaknya merkuri masih boleh gitu ya. Jadi sebagai pengawet, jadi diberikan, rupanya setelah 10 tahun pelan-pelan pigmentasi ya berubah semua, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki abu-abu semua ya, karena pigmentasi. Hati-hati ya, merkuri ini juga hati-hati kalian untuk yang perempuan-perempuan ya, yang pakai perawatan. Dok, dari mana dok taunya? Merkuri itu cepet ya, cepet. Jadi kalau pakai perawatan wajah 1 minggu di dalamnya ada merkuri, pasti cepet glowingnya. Beda dengan yang produk yang nggak ada merkuri, itu proses ya, seperti itu. Oke, kemudian apalagi pengawet tadi, iritasi. Nah tadi ya, jadi tujuannya ngurangin mata kering malah jadi mata kering, jadi merah lagi balik ya. Kalian mungkin punya pengalaman sudah coba beberapa obat tetes mata tapi nggak resolve gitu, tetap aja merah, tetap aja merah. Nah itu karena bisa jadi salah satu faktornya adalah preservatif gitu ya, ada pengawet di dalamnya. Kemudian alergi ya, kemudian yang paling ekstrim ini ya, bisa lepas daripada sel epitelnya, epitel cell exfoliation ya, toksik, ini ada efek toksik. Nah, jadi gimana dok cara memilihnya? Jadi makanya sekarang kan ada artificial tears yang preservatif free ya. Itu salah satunya. Dari mana dok artificial tears yang preservatif free? Saya nggak boleh ngomong merek ya, tapi itu yang kalau dibuka cuman tahan 1 bulan. Pasti pernah. Pernah nggak pakai? Saya beli dong obat tetes mata. Ya, aturannya begitu dibuka botolnya cuman bertahan 30 hari. Mau habis, mau nggak habis, nggak boleh pakai lagi. Atau kalian beli yang bentuk ampul ya. Ada yang sediaannya bentuk ampul. Nah, itu kalau udah dibuka ya cuman bertahan 3 hari. Kalau udah 3 hari, nggak boleh lagi dipakai. Ya, nah itu preservatif free. Tapi kalau misalnya kalian beli obat tetes ya, harganya murah, terus kalian lihat oh bisa untuk 2 tahun ke depan, nah itu pasti ada preservatifnya. Ya, itu permasalahannya apa nanti kalau ya udah buka tutup ya, itu akan berpengaruh juga dia, dan di dalamnya juga ada preservatif. Ya, makanya yang preservatif free kenapa nggak bisa lama-lama, karena nggak ada pengawetnya ya. Maka dia kalau udah buka tutup ada kemungkinan kontaminasi dari udara luar. Makanya nggak bisa lama-lama. Ya, ya memang harganya lumayan ya. Saya pernah beli 1 botol ya itu 150.000 ya. Bayangin 1 bulan habis gitu ya. 1 bulan nggak boleh pakai lagi. Padahal pakainya cuman 3 hari gitu ya. Harusnya kita simpan ya kan. Nggak mungkin tiap hari netes-netes kalau mata udah nggak ada masalah. Oke, nah ada yang tahu kali di sini ya? Yang preservatif free, ada yang tahu? Itu biasanya merek ini sih, ngomong juga jadinya merek Sendo ya. Mungkin ada yang pernah beli Sendoliters. Sendoliters kan itu kan harganya jauh lebih mahal dibanding kalau kalian beli Rohto atau Insto. Jauh sekali ya. Rohto itu 10.000 ya 15.000 bisa ya botol kecil. Kalau Sendoliters yang 1 botolnya aja udah berapa itu ya, hampir 100.000 juga itu. Ya, seperti itu. Jadi beda ya, dari harga juga beda. Tujuannya apa ya? Ini tadi ya, karena ada komplikasi dari preservatif. Itu. Oke. Selesai untuk artificial tears ya. Jadi pesannya adalah kalau mau memilih artificial tears ya, pastikan ya bahwa preservatif itu akan mempengaruhi ya, bisa komplikasinya itu adalah juga dry eye. Jadi hati-hati memilih artificial tears. Kalau mau memang yang resolve-nya cepat, pastikan beli yang preservatif free.
Ya, dari mana tahu preservatif free? Pasti pakainya nggak bisa lama gitu. Ya, nggak bisa tahunan ya. Cuman mingguan atau maksimal 1 bulan kalau kita beli yang botol. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk konjungtivitis. Nah, konjungtivitis saya di sini fokus kepada konjungtivitis bakterial, terutama adalah kombinasi daripada, ini saya skip ya karena kalian mau sholat juga nanti jam 12 ya kan yang laki-laki. Nah, kalau viral konjungtivitis jelas ya. Jadi kalau viral konjungtivitis ini hati-hati ya, jangan buru-buru antibiotik, jelas tidak perlu. Nah, topikal kortikosteroid jangan buru-buru berikan steroid. Itu poinnya ya. Jadi konjungtivitis kalau mata merah penyebabnya adalah konjungtivitis viral atau bakterial ya. Nah, itu jangan cepat-cepat sekali kalian berikan steroid. Karena di lapangan biasanya kalau udah kasusnya radang, pasti kalian tuh prefernya steroid kan. Nah, karena kalian tahu itu adalah obat antiinflamasi yang paling bagus gitu ya. Tapi pada kasus konjungtivitis hati-hati. Kenapa? Karena steroid ini bisa menyebabkan luka parut. Hati-hati ya, dan luka parutnya itu adalah di lensa. Ya. Jadi luka parut kemudian keluhannya ke kornea ya, dan paling parah itu adalah perforasi. Jadi poin paling penting kalau merah di mata ya, mungkin kalau kalian gatel-gatel atau alergi ya cepet banget tuh misalnya makan dexamethasone ya. Nggak lagi antihistamin dok, nggak ngaruh dok dexamethasone. Oke ya, kalau keluhannya lesinya adalah kulit. Tapi kalau mata hati-hati, jangan cepat-cepat sekali meneteskan kortikosteroid. Takutnya parut ya, parut di lensa ya. Oke. Nah, kalau bakterial ya, apa poin pentingnya? Nah, kalau bakterial, poin pentingnya adalah do not ya, jangan combine ya antibiotik dengan steroid. Steroid pun jangan cepat-cepat sekali diberikan. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau antibiotik yang dipilih itu adalah broad spectrum ya. Nah, jangan combine. Walaupun memang saya akui di pasaran banyak sekali perusahaan farmasi itu malah buatnya yang combine gitu. Yang combine, coba kalian lihat nanti sediaan obat tetes mata, antibiotik, buka di MIMS, pasti banyak sekali yang combine dengan steroid. Terus isinya itu adalah obat aminoglikosida, ya gentamisin, ya kanamisin, neomisin, ditambah nanti dengan preparasi steroid gitu ya. Banyak sekali saya lihat. Padahal ya kalau secara ilmiah itu tidak bagus untuk dikombin kedua antibiotik dengan sediaan steroid ini. Ya, ini kalau kita lihat dari jurnal tahun 2008 di luar negeri malah sudah prefernya adalah fluoroquinolone generasi keempat ya, kita belum sampai ke sini ya. Kemudian sudah trimethoprim polimixin B ya, sediaan juga kemudian azitromisin ya. Azitromisin ini juga temannya ya azitromisin yang kita pakai untuk kasus COVID ya. Nah, ini juga jadi pilihan. Tapi kalau kita di sini ya masih suka aminoglikosida, jujur saya akui. Ya, banyak preparasi obat tetes antibiotik itu malah combine ya. Jadi saya mau sampaikan pesan penting di sini, ini dilaporkan juga ya oleh, kalau kalian bisa ngecek di update on conjunctivitis, memang tahunnya cukup lama, 2008 ya, tapi di sini memang pesan pentingnya adalah jangan combine aminoglikosida dengan steroid. Ya, lebih bagus kalau memang kalian yakin itu konjungtivitis bakterialis, itu pilih aja ya sediaan fluoroquinolone ya atau chloramphenicol tok ya saja ya. Saya lihat di MIMS ada beberapa yang memang sediaan tunggal ya, tapi banyak lagi yang kombinasi. Nah, hati-hati kombinasi, jangan sampai latah karena berpikir oh ini kan inflamasi ya, jadi diberikan steroid tanpa tahu bahwa kalau aminoglikosida ya dicampur dengan steroid kombinasi, apa nanti kombinasi daripada kedua golongan ini justru dia akan meningkatkan tekanan intraokular. Hati-hati ya. Kita nggak mau sampai kita berikan obat ke pasien, tekanan intraokularnya meningkat. Apalagi kalau pasien itu dari awal IOP-nya udah tinggi. Ya, kenapa? Karena
Makanya kalian kalau ke dokter mata itu kan biasa dicek tuh matanya, pertama pasti dilihat tuh tekanan intraokularnya normal atau enggak ya, karena kalau meningkat nanti kita takutnya jatuhnya nanti ke glaukoma salah satunya ya, salah satunya ke glaukoma. Maka kalau diberikan ini antibiotik ini kan pasti lama ya, pasti 3 hari 5 hari ya, hati-hati ya, ini bisa mata merahnya menetap ya, tekanan intraokulinya meninggi. Itu poin penting dari pemberian ini antibiotik dengan steroid. Nah, jadi dok kalau kita lihat, nah steroid ini ya yang mana nih? Jadi ini ya nama-nama steroidnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini ya dexamethasone pasti terkenal sekali. Nanti kalau kalian masuk ke Adam Malik ini aja jadi jumpai nih si Dexa nih. Ya dexamethasone ya. Nah, nanti pasiennya mau sedikit-sedikit sedikit-sedikit deksa ya. Nah, ini karena rumah sakit Adam Malik kan sudah yang rumah sakit tipe A ya, udah yang rujukan ya, seperti itu. Jadi memang pasiennya bukan pasien-pasien biasa lagi ya, seperti itu. Sudah pasien yang memang tidak bisa ditangani oleh rumah sakit tipe B, C, D gitu. Jadi ke Adam Malik, maka dexamethasone jadinya. Nah, ini paling poten, paling berisiko. Ya, jadi kalian harus ingat poinnya steroid. Kalau kalian berikan steroid paling poten, paling kuat, maka efek sampingnya lebih nyata dibandingkan teman-temannya yang potensinya itu sedang atau ringan itu. Makanya nanti kalau masuk ke kulit ya, dokternya suntikan steroid pasti mainnya ke hidrokortison atau triamcinolone. Nanti coba kalau ke kulit suntik steroid ya, inflamasi di wajah, aknenya yang udah berat ya sampai rosacea ya, dokternya suntikan ini pasti yang mainnya yang ringan sedang. Ya, masuk ke anak ya, dapat pasien nanti autoimun ya, dokternya pasti coba dulu dari yang sedang, prednisolon seperti itu. Karena memang prednisolon ini pun sedang ya, risky juga ya, maka harus pilih yang low ya. Kalau untuk mata yang low mana? Ya ini ya, fluorometolon dan remexolon. Oke. Kalau non kortikosteroid ini ya. Oke, jadi kalau kalian lihat ada kombinasinya, ini bukan steroid ya. Jadi kalau ada antibiotik digabung-gabung dengan yang ini ya, termasuk juga ketorolak ya, ketorolak ini NSAID ya. Oke, seperti itu. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi artificial tears udah ya. Kemudian kombinasi antibiotik dengan obat antiinflamasi yang harus diperhatikan adalah kombinasi antibiotik dengan steroid. Jadi jangan cepat-cepat poinnya. Kalau datang ke kalian, keluhan mata, termasuk kalian sendiri, jangan cepat-cepat. Mata merah, udah steroid topikal, steroid tiris mata, jangan. Ya, harus ada warning bahwa steroid itu diberikan ya skatrik ya, parut, nanti dia bisa menimbulkan parut di lensa seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Kalau emang mata merah paling aman ya artificial tears ya, seperti itu ya. Nah, kemudian glaukoma. Nah, glaukoma ini kalau kita lihat, jadi biasanya glaukoma ini cukup mengerikan ya, karena dari luar nggak ada masalah. Ya, kan? Glaukoma ini nggak ada masalah ya. Kalau dia nggak ke dokter mata, dokter matanya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu, cuma dia sendiri yang tahu ya. Karena nanti lama-lama sudut pandang penglihatannya akan berkurang. Ya, jadi bayangin kalau seperti ini ya. Nah, ini biasanya memang kalau sudah dia progresivitasnya akan berjalan terus, dan kalau nggak ditreat dia akan buta, dan butanya ini permanen. Jadi cukup kasihan ya. Etiologinya berbagai macam ya, tapi yang bisa kita deteksi biasanya dari peninggian tekanan intraokuli. Ya, makanya biasanya kalau kalian juga kalau main di laptop ya, jangan terlalu 24 jam di laptop terus ya, pastikan beristirahat matanya, karena salah satunya juga terlalu banyak melihat layar kan meninggikan tekanan intraokuli. Ya, ini hati-hati ya, seperti itu. Karena untuk glaukoma ini banyak faktornya masih unknown ya, banyak sekali teori yang muncul terkait dengan glaukoma ini. Tapi yang pasti ada peninggian tekanan intraokuli itu. Nah, jadi apakah ada obat-obat yang bisa kita berikan, Dok? Ada ya. Jadi obat-obat yang kita bisa berikan ini adalah obat-obat yang tujuannya untuk meningkatkan meningkatkan pengeluaran daripada cairan bola mata. Jadi ya, untuk cairan bola mata kan ada sirkulasinya ya, dari iris ya. Kita lihat ciliary body ya, ada 2 ya, yang konvensional dan unkonvensional. Nah, ini ya
Ini kita coba tingkatkan outflow-nya dan produksinya dikurangin. Tujuannya itu. Ya, tapi makanya ini juga sifatnya simptomatis. Oke, ini poin obatnya ada dari zaman bahela, dari yang agen kolinergik sampai karbonik anhidrase inhibitor. Tapi poin 1 sampai 5 tidak semua kita gunakan di lapangan saat ini. Ya, jadi untuk obat anti glaukoma ada beberapa aja, ya. Yang pertama ada yang sifatnya itu topikal, ya. Yang terkenal sekali untuk topikal adalah beta blocker, ya. Kemudian prostaglandin analog, poin 3 dan poin 4. Ini yang terkenal sekali. Ya, poin 1 2 cukup ditinggalkan ya, karena ini kalau kita berikan sediaan obat-obat yang mempengaruhi simpatis dan parasimpatis, ini pasti efek sampingnya juga akan berpengaruh ya pada saraf simpatis dan parasimpatis ya. Jadi tidak spesifik seperti itu. Nah, jadi dari safety-nya ya lebih di prefer yang poin 3 dan poin 4. Oke, karbonik anhidrase inhibitor ada ya, tapi ini juga punya efek samping yang nyata. Nah, kalau untuk karbonik anhidrase inhibitor ya, ini ada sifatnya sistemik ya, ada acetazolamid tapi juga sudah cukup ditinggalkan sekarang karena efek sampingnya juga banyak ya. Kemudian ada agen osmotik ya. Agen osmotik ini agen yang meningkatkan daripada osmolaritas daripada plasma gitu ya. Jadi nanti cairan-cairan yang ada di luar dari intravaskular ya itu akan ditarik gitu ya. Jadi prinsipnya dia difusi, osmosis. Ya, jadi air yang dari konsentrasi tinggi akan berpindah ke konsentrasi rendah. Dalam hal ini cairan yang ada di bola mata itu akan ditarik menuju plasma, menuju pembuluh darah. Ya. Karena prinsipnya adalah osmosis. Jadi manitol, contohnya manitol. Ini manitol mungkin kalian akan jumpa di bedah saraf ya. Di bedah saraf, ya masuk bedah saraf. Mungkin saya nggak tahu apakah masih pakai manitol atau enggak. Karena manitol ini biasanya pada kasus peninggian tekanan intrakranial ya, ada manfaatnya. Gunanya untuk menarik cairan ya. Karena prinsipnya dia meningkatkan osmolaritas di plasma ya, sehingga tadi terjadi proses osmosis ya, air yang ada di luar intravaskular akan berpindah ke intravaskular ya, jadi yang dari jaringan akan ketarik ke plasma seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini ya beberapa obatnya, ada acetazolamid golongan karbonik anhidrase, ada manitol ini golongan osmotic agent. Nah, untuk kronik ada beta blocker yang kita pakai timolol ya, kemudian ada prostaglandin analog ini latanopros. Ya, timolol dan latanopros. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Jadi prinsip utamanya adalah pada kasus glaukoma ya, yang pertama tadi seperti saya bilang ya, terjadi peninggian tekanan intraokuli. Maka prinsip farmakoterapinya adalah kurangi produksi cairan bola mata ya, yang kedua perbanyak outflow. Itu aja. Nah, jadi berdasarkan mekanisme ini ya, untuk obat-obat tadi ada tempatnya. Mereka akan bisa bekerja mengintervensi apakah dengan mengurangi produksi atau memperbanyak pengeluaran cairan bola mata. Nah, yang pertama kita lihat karbonik anhidrase inhibitor. Ini tadi saya ambil contoh obatnya acetazolamid ya, yang sistemik ya. Kenapa bisa diberikan ya karbonik anhidrase inhibitor? Karena di siliari, sel-sel epitel siliari badi ya, ini terdapat enzim karbonik anhidrase ya, yang dia bisa menghasilkan natrium dan ion bikarbonat sehingga akhirnya produksi cairan bola mata meningkat. Ya, karena natrium dan bikarbonat itu akan masuk berkumpul di sini. Nah, jadi akhirnya diberikanlah bloker ya, supaya enzim ini tidak bisa merubah ya, tidak bisa merubah tadi H2O dan CO2 menjadi ion bikarbonat. Seperti itu salah satunya. Jadi kita harapkan produksi cairan bola mata menurun dengan diblokade si enzim karbonik anhidrase ini ya. Nah, untuk yang sistemik karena dia sifat kalau kita berikan oral ya, sistemik artinya diberikan oral atau injeksi acetazolamid ini, maka dia bukan cuma memblok
karbonik anhidrase yang ada di sel epitel ciliary body, tapi juga menghambat karbonik anhidrase yang ada di tempat lain. Salah satunya adalah di ginjal. Ya seperti itu. Maka efek sampingnya akan berpengaruh ya, seperti itu. Oke. Kemudian makanya lebih aman kalau diberikan yang topikal karena karbonik anhidrase tidak hanya spesifik di ciliary body. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi yang agen yang meningkatkan hiperosmotik ya. Dengan hyperosmotic agent tadi yang saya bilang mannitol ya, itu dia akan menyebabkan terjadinya proses osmosis ya. Jadi tadi saya bilang plasma itu akan ditingkatkan viskositasnya ya. Jadi darah itu akan lebih kental ya, lebih banyak konsentrasi daripada zat terlarut daripada pelarut ya. Artinya di dalam darah itu lebih banyak zat terlarut daripada air ya, sehingga akhirnya kompensasi tubuh adalah ya terjadi proses osmosis ya di luar intravaskular itu jadinya konsentrasi air lebih banyak daripada di intravaskular ya. Maka akhirnya cairan tadi yang banyak di bola mata ya ini akan secara fisiologis akan berpindah ke pembuluh darah. Wajar ya. Jadi begitu diberikan mannitol ya, jadinya darah kental ya, zat terlarutnya lebih banyak, otomatis air kompensasinya air di ekstravaskular akan bergerak menuju pembuluh darah. Nah, ini hati-hati kalau apa yang ditakutkan dari mannitol, kalau dosisnya kelebihan, bayangin, itu proses osmosis akan jalan terus sampai terjadi equilibrium. Paham ya? Itu nanti kalau nggak hati-hati justru malah cairan bola matanya harusnya nggak keluar terus ya. Bayangin itu bola mata bisa kisut. Ya, cairan bola matanya tertarik terus semua sampai karena prinsipnya sampai terjadi equilibrium ya, kesetimbangan ya, maka proses osmosis baru berhenti. Maka pemberian mannitol ini kalau nggak kalau betul-betul nggak punya pengalaman harus hati-hati. Termasuk juga pada kasus peninggian tekanan intrakranial ya. Seperti itu. Diberikan mannitol kalau nggak hati-hati kelebihan, wah itu jalan terus dia prosesnya ya. Karena prinsipnya itu osmosis. Ya, kita menstimulasi proses osmosis karena pembuluh darah itu kita pekatkan ya sehingga pelarut air dalam darah itu kurang. Otomatis kompensasi kan? Kompensasi ekstravaskular airnya akan gerak menuju pembuluh darah. Seperti itu. Nah, ini yang cukup terkenal. Ya, jadi biasanya kadang-kadang kalau kawan-kawan dokter udah tahu nih kebanyakan di depan laptop ya terus pegang bola matanya, aduh kayaknya bola mataku kok jadi besar ya. Kan biasanya bisa ini diberikan timolol ya. Takut ngecek IOP ya tapi ngerasa bola mataku kok jadi bengkak ini, takut jangan-jangan IOP meningkat. Nah, maka bisa diberikan beta blocker yang sifatnya paling bagus sebenarnya selektif ya, tapi betaxolol ini di Indonesia mungkin tidak terlalu mudah dicari dibandingkan dengan yang non selektif. Ya seperti itu. Timolol lebih available tersedia. Walaupun memang kalau kita bilang yang bagus yang selektif. Jadi kalau kalian mau ngecek ada betaxolol ya, saya lebih prefer yang selektif karena dia spesifik ya dan dia topikal seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana mekanisme kerjanya sama. Tadi kita lihat di sini ya. Nah, jadi untuk di ciliary body ya, selain ada enzim, ada reseptor ya. Ada reseptor adrenergic beta, ada reseptor adrenergic alfa gitu ya. Nah, tapi untuk yang adrenergic alfa yang bisa dibuat sediaan topikalnya adalah yang untuk beta blokernya ya. Jadi dia akan memblok reseptor beta 2 ini ya. Nah, reseptor beta 2 diblok, maka stimulasi daripada norepinefrin ya ke reseptor beta 2 ya ini akan berkurang sehingga akhirnya finalnya adalah produksi cairan bola mata juga akan berkurang. Ya, jadi dia mempengaruhi di produksi cairan bola mata sehingga kalau cairan bola mata berkurang, harapan kita IOP-nya berkurang. Nah, ini apa side effect-nya? Nah, ini side effect-nya bisa dua ya. Tapi biasanya kalau diberikan topikal ini sangat sedikit sekali dia masuk ke sistemik ya. Makanya kalau sediaan topikal sangat sedikit sekali. Ya, tapi kalau dia masuk ke sistemik maka akan timbul efek samping sistemik sebagaimana kalau kita berikan beta blocker sistemik ya. Kardiovaskular blok CVS kan udah lewat ya Hasian ya. Sudah, Dok.
Udah ya, jadi udah tahu ya. Jadi efek samping sebagaimana kalau diberikan beta blocker ya pasti bradikardi ya, hipotensi, bronkospasme. Kalau okular tadi ya bisa iritasi efek sampingnya atau headache frontal ya seperti itu. Tapi pengalaman di lapangan sih teman-teman yang rata-rata pakai timolol ini ya cukup cukup efektif ya. Responnya cukup baik. Seperti itu. Ada tempatnya beta blocker ya. Jadi beta blocker pada kasus glaukoma ada tempatnya dan kemudian latanopros. Oke, nah ini juga cukup terkenal. Jadi biasanya pilihan dokter matanya kalau nggak beta blocker nggak ampuh, dia switch ke sini. Prostaglandin analog yaitu latanopros. Ya, nah ini juga analog daripada prostaglandin. Nah kalau ini kerjanya ke outflow. Ya, jadi kalau tadi beta blocker, karbonik anhidrase, ya itu dia produksi. Ya, kemudian kalau manitol dia dengan cara tadi ya, dia menarik ya menarik air dari cairan bola mata ke plasma ya. Kalau latanopros ini intervensinya ke outflow. Ya, jadi dia akan menyebabkan outflow daripada uveoskleral ya, jalur uveoskleral ini akan ditingkatkan. Di sini dibilang it is as effective as timolol. Jadi dua-duanya bisa jadi pilihan. Ya, jadi kalau beta blocker nggak dapat, mungkin bisa coba dengan prostaglandin analog. Nah, cuman memang latanopros ini yang bikin masalah adalah efek sampingnya adalah pigmentasi daripada irisnya itu berubah warnanya. Ya, beda dengan beta blocker tadi. Ya, beta blocker tadi, insya Allah respon pasien cukup baik ya. Nah, tapi kalau prostaglandin analog, latanopros tadi lihatnya ini A before treatment ya, jadi kuningnya ini terang ya, light yellow ya, ini jadi lebih gelap. Ya, lebih gelap ini karena pigmentasi dari si latanopros itu. Oke, ini salah satu contohnya yang nyata ya. Jadi ini apa ya? Jadi lebih buram seperti itu. Oke, itu yang ditakutkan dari pemberian si latanopros. Oke, selesai untuk glaukoma. Oke, sekarang kita masuk beberapa obat di luar daripada penyakit mata ya, gejala keluhan mata, tapi ada efeknya ke mata. Ya, yang pertama obat anti aritmia. Ya, jadi amiodaron kalau kalian berikan kepada pasien kalian yang aritmia, hati-hati. Ini juga ada masalahnya untuk ke mata. Bisa ujung-ujungnya adalah optik neuropati dan range-nya bisa dari mulai mild ya sampai yang berat seperti itu. Ya, hati-hati. Oke, jadi memang harus di warning pasiennya kalau misalnya ada keluhan mata ya mungkin bisa kita rujuk ke SPM. Ya seperti itu salah, tapi yang pasti amiodaron ada efeknya juga untuk bisa menyebabkan optik neuropati ya, dan anti aritmia ini kan nggak akut ya, maksudnya pemberiannya pasti kita akan jangka waktu lama. Kemudian digoksin digitoksin ya, digoksin digitoksin yang termasuk obat digitalis ini biasanya memang akan diberikan lama pada pasien-pasien yang memang ada penyakit jantung bawaan ya dari kecil ya, misalnya jantungnya lemah seperti itu ya. Ya biasanya kronis gitu ya. Jadi kalau pemberiannya secara kronis, nah ini bisa akan menyebabkan kromatopsia ya, terutama kalau dosisnya berlebih. Ya, jadi kalau overdose hati-hati karena digitalis termasuk yang indeks terapi sempit ya, hati-hati. Kalau menghitung dosis obat untuk digitalis jangan sampai silap ya, karena ini termasuk obat-obat yang apa inotropik, kronotropik positif ya, dan dia indeks terapinya sempit ya. Jadi harus hati-hati kalau overdose, kromatopsi salah satunya ya. Oke, ke mata bisa bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang sebelah kiri ini yang normal, sebelah kanan jadi karena pengaruh digitalis tadi. Ya, jadi lebih kuning ya. Seperti itu, tidak jelas. Oke, warnanya berubah. Nah, ini kemudian kloroquine. Nah, ini kloroquine hati-hati juga ya. Kloroquine bukan cuma masalahnya ke pendengaran ya, ke mata juga ada. Jadi kloroquine ini kan banyak kita pakai ya. Jadi kalau kalian nanti dapat kasus malaria di puskesmas, kloroquine. Pasien autoimun, RA ya, SLE ya. Di tempat kalian nggak ada methotrexate ya, nggak ada obat-obat autoimun yang canggih, kita pakainya kloroquine. Ingat itu ya. Jadi kloroquine sekarang bukan hanya untuk malaria saja, tapi penyakit-penyakit autoimun kita bisa gunakan kloroquine di awal ya untuk memperlambat progresivitas penyakit. Nah, ini kloroquine selain masalah pendengaran, masalah mata juga bisa. Nah, ini biasanya asimptomatis ya, tapi yang bisa kita lihat pasiennya nggak tahan nengok cahaya.
Nah, kalau udah sampai dia ngeluhkan nggak tahan tengok cahaya, mungkin bisa kita rujuk ke dokter mata ya untuk bisa dicek ada masalah atau enggak. Karena untuk pemeriksaan ini udah pasti ke dokter mata, nggak ke kita lagi. Ya, tapi kalian bisa berasumsi ada mungkin kaitannya, terutama kalau kloroquine ini kronis ya, jangka panjang ya. Contohnya tadi pada penyakit autoimun, ini kan jangka panjang. Kalau malaria mungkin nggak sepanjang, nggak selama kalau kita berikan ke pasien autoimun, ya kan? Dah, kemudian, nah ini jadi kalau pasiennya gangguan kejiwaan ya dapat klorpromazin, obat-obat anti psikiatri, nah ini juga bisa menyebabkan keluhan mata ya walaupun tidak bisa kita amati ya seperti itu. Nah tapi mungkin keluhannya adalah ya gangguan penglihatan ya entah itu buram ya seperti itu. Dan tapi bisa dihentikan ya. Jadi dia kalau reversible artinya kalau obatnya di stop dia bisa balik lagi normal. Nah, yang kita takut kalau irreversible. Kalau irreversible artinya obatnya di stop juga nggak balik lagi. Ya, itu yang kita takut. Nah, ini juga tioridazin, obat psikiatrik. Nah, ini ya salah satu lagi. Ya, ini kan TB ini adalah level 4 ya. Jadi hati-hati kalau berikan etambutol ya. Ini salah satu gangguannya adalah ini ya gangguan penglihatan dan ini bisa irreversible. Hati-hati ya umumnya reversible ya tapi bisa irreversible ya seperti itu gangguan penglihatan. Jadi memang etambutolnya terkenal sekali efek sampingnya nyatanya adalah ke mata ya seperti itu. Jadi kalau kalian nanti di Vaskes ya atau di rumah sakit tipe CD kan banyak tuh ya. Kita kasus TB kayaknya masih nomor 3 ya belum turun gitu ya. Hati-hati kalau dia mengeluhkan bisa ditanya ya apakah ada keluhan ini, apakah ada keluhan penglihatan atau sudah dapat streptomisin harus ditanya juga apa ada keluhan pendengaran ya. Karena kalau streptomisin itu keluhannya adalah gangguan pendengaran dan itu sifatnya juga irreversible. Jadi harus hati-hati. Etambutol ini khas sekali. Kalau yang lain mungkin kalian nggak inget ya. Tapi kalau etambutol jangan sampai nggak inget. Ya, kalau dia ngeluhkan dok mata saya kok agak kabur ya. Pasien TB ya. Etambutol udah 3 bulan, 4 bulan ya. Mungkin bisa dari efek samping etambutol tersebut. Ya, seperti itu. Nah, jadi gimana dok? Dilema kalau gini ya, dihentikan obatnya TB-nya nggak baik-baik ya, seperti itu. Ya udah rujuk aja dulu ke dokter mata untuk pemeriksaannya, ya kan? Apakah memang ada masalah atau enggak? Seperti itu. Oke, oke. Saya rasa cukup di sini materi dari saya. Ada pertanyaan atau enggak? Bisa bertanya dokter? Iya, silakan. Perkenalkan dok, nama saya Grace. Saya ingin bertanya dok untuk yang tadi masalah dry eye dok. Tadi dokter menyebutkan bahwa kalau obat jerawat oral yang mengandung retinoid itu bisa menyebabkan dry eye juga ya dok. Tapi Iya. retinoid itu kan merupakan derivat vitamin A gitu dok. Jadi kayak Iya. berarti kayak kan bisa vitamin A buat Iya. mata gitu dok. Iya, agak unik ya. Jadi biasanya kan, memang kan kalau yang dibutuhkan mata untuk penglihatan itu kan vitamin A. Tapi kalau retinoid itu biasanya saat ini bukan untuk mata, tapi lebih ke efek antiinflamasinya pada kasus kulit itu. Jadi retinoid itu derivat daripada vitamin A, bukan vitamin A aktif yang kita gunakan untuk menajamkan penglihatan, berbeda. Paham, Grace? Paham. Jadi walaupun kita bilang turunan vitamin A, bukan berarti bahwa turunan ini akan memiliki efek terapi yang sama seperti produk awalnya. Jadi kalau vitamin A yang kita makan untuk mata itu kan memang vitamin A, memang bentuknya adalah vitamin A gitu. Tapi kalau retinoic acid ya itu sudah merupakan derivat gitu, turunan daripada vitamin A. Struktur kimiawinya berbeda lagi, tapi dia berasal dari vitamin A yang strukturnya sudah agak sedikit berubah. Dan karena strukturnya juga sudah agak berubah karena dia turunan ya, efek terapinya juga bukan untuk mata lagi tapi untuk kulit gitu. Dan ini justru anehnya kalau diberikan ke pasien yang perawatan ya justru malah ke mata malah jadi mata kering. Gitu. Oke. Baik dokter, lalu untuk tadi ada artificial eye drops itu tadi tuh ada antioksidan yang vitamin A kandungannya. Berarti kalau vitamin A-nya jadi artificial tear-nya itu nggak apa-apa ya dok? Iya, jadi sebenarnya artificial tears yang kita takutkan bukan senyawa aktif, ya, bukan zat yang
vitaminnya, ya seperti itu. Kan ini macam-macam nih. Ada senyawa aktifnya, ada elektrolit, ya, ada senyawa yang mengatur viskositasnya, kan itu pokoknya dibuat semua supaya pH-nya netral, kemudian dia hipoosmolar, seperti itu kan, homogen, ya. Tapi yang ditakutkan yang terkait dengan mata kering itu adalah pengawetnya, itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, jadi take home message-nya di sini ya, kalau kalian mau meresepkan artificial tears pada pasien ya, harus di warning juga ya kalau kita berikan artificial tears yang mengandung preservatif ya, terutama tadi ya ada BAK, polikuat, sodium perborat ya, ini dry eye-nya nggak hilang-hilang, mata merahnya persisten ya. Bisa jadi dua ya, apakah memang dry eye ini disebabkan oleh faktor genetik ya, atau kan penyakit banyak penyebabnya ya, autoimun segala macam, atau ada juga ya efek samping dari preservatif yang ada di cairan yang ada di artificial tears ini. Jadi artificial tears ini ya bisa kita simpulkan bahwa artificial tears ini nggak ideal sebenarnya, karena preservatif ini justru ternyata juga menimbulkan efek samping. Makanya dibuat sekarang yang preservatif free. Cuman juga jadi nggak ideal. Kenapa? Karena preservatif free ini nggak bisa lama, ya paling lama sebulan gitu. Dan harganya juga cenderung mahal. Oke, oke Grace. Oke dokter, terima kasih banyak dok. Oke, ada lagi kira-kira? Udah mau ini ya? Udah mau. Izin bertanya dok. Ya silakan Kevin. Izin dok, tadi pas yang pengobatan glukoma dok itu ada prostaglandin analog dok. Itu ada efek sistemiknya nggak dok? Atau dia ada nanti mempengaruhi kehamilan dan sebagainya dok? Oke, nah ini prostaglandin analog latanopros ini kan sediaannya topikal, Kevin. Jadi biasanya kalau sediaan topikal itu sangat sedikit sekali masuk sistemik. Maka kaitannya dengan kehamilan nggak ada, karena nggak masuk ke sistemik. Jadi kayaknya untuk sampai berefek kepada kontraksi rahim juga kayaknya nggak ada, gitu. Ya, kecuali dia sistemik itu. Pasti akhirnya nanti akan berpengaruh juga ke uterus ya, seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Oke. Jadi ingat ya, jadi dari cara pemberiannya, makanya untuk glaukoma ini kan kita memang anjurkan topikal dulu gitu ya, jangan yang sistemik. Makanya karbonik anhidrase tadi yang sistemik tadi, acetazolamid atau mannitol itu nggak pilihan pertama karena dia sistemik. Maka otomatis efek terapinya juga bukan cuma ke mata, tapi sistemik, ya efek samping sistemiknya akan muncul. Maka beta blokernya kita pilih yang topikal, latanoprosnya pun kita pilih yang topikal. Harapan kita sangat sedikit ya konsentrasi yang akan masuk ke sistemik. Biasanya kalau sudah topikal dia tidak sedikit sekali dia akan masuk ke sistemik seperti itu. Oke, saya kira cukup ya, ASEAN. ASEAN ini udah capek. Oke, udah di screenshot? Sudah dok. Udah bentar ya, saya screenshot. Oke. Sebentar.